Laju truk damkar yang tengah menuju lokasi kebakaran ini terhalang kendaraan plat merah di ruas Jalan Abdul Halim, Majalengka, Jawa Barat. Padahal petugas damkar sudah membunyikan sirene dan klakson untuk meminta prioritas. Namun usaha itu seolah tak direspon supir mobil plat merah. Hasil penelusuran, mobil plat merah milik Pemkab Majalengka yang dipinjamkan ke pihak PGRI. Dari akunnya, PJ Bupati Majalengka Dedi Sunpandi langsung menarik mobil tersebut. Sementara pihak pemadam kebakaran sudah melakukan upaya damai dengan pihak PGRI dalam kasus ini hingga persoalan dianggap selesai. Sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya, mobil pemadam dan ambulans mendapat akses khusus di jalan raya saat keadaan darurat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, Anyus melaporkan. Sambil membawa senjata tajam, seorang pemuda masuk ke ruang IGD Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Semarang, Jawa Tengah. Sambil berteriak-teriak dan mengacungkan senjata tajam, pelaku juga sempat merusak pintu kaca ruang lobi IGD dan kejadian ini pun direkam petugas jaga hingga viral. Polisi segera menangkap pelaku di sebuah warung di kawasan Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Semarang. Namun setelah dimintai keterangan dan diperiksa, pelaku ternyata ODGJ dan merupakan pasien kejiwaan yang rawat jalan serta harus mengkonsumsi obat. Polisi yang semula akan menjerat pelaku dengan undang-undang darurat akhirnya menghentikan proses hukum serta menyerahkan pelaku ke Dinas Sosial Kota Semarang. Diduga pelaku mengamuk akibat penyakit kejiwaannya kambuh. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 9 senjata tajam jenis celurit, plat besi, obat-obatan, dan surat pasien. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marindra, Anyus melaporkan. Seorang wasit pertandingan sepak bola antar kampung Tarkam berusaha menyelamatkan diri karena dikejar sejumlah supporter sepak bola di lapangan Desa Mendalam, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat berusaha melompat pagar, wasit terjatuh hingga membuatnya menjadi korban penganiayaan. Diduga penganiayaan akibat supporter klub Mandiri FC tak terima kekalahan dari Gentong FC dengan skor 2-4. Petugas gabungan segera menyelamatkan wasit dan membawanya keluar dari lapangan. Akibat kejadian ini pertandingan dihentikan lalu dibubarkan. Pasca kejadian, kericuan meluas di luar lapangan hingga ke jalan Kabupaten Pasuruan yang menghubungkan dengan Probolinggo. Polisi kini tengah menyelidiki untuk mengungkap kronologis dan aktor di balik kericuhan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Kericuhan antara penghuni rumah dan petugas bea cukai terjadi usai petugas memaksa masuk ke dalam rumah dengan mendobrak paksa pagar perumahan. Kericuhan kembali terjadi saat satu persatu rumah warga menjadi sasaran pengosongan. Para penghuni berjuang untuk mempertahankan rumah mereka. Pengosongan ini merupakan fase kedua eksekusi rumah warga pensiunan di Komplek Bea Cukai Palmerah, Jakarta Barat. 4 rumah menjadi sasaran pengosongan paksa. Bea Cukai mengklaim telah memiliki sertifikat dan berencana menggusur paksa 19 rumah untuk dijadikan rusun bagi pegawai Bea Cukai oleh Kementerian Keuangan dan PUPR. Pengosongan paksa ini setelah 3 kali surat peringatan dilayangkan pada penghuni. Jadi rumah dinas ini kan diperuntukkan untuk pejabat atau pegawai yang aktif, dan yang menghuni di sini sebagian besar memang anak atau keturunan dari pegawai aktif, sehingga memang secara ketentuan mereka tidak berhak. Nah, upaya yang sudah dilakukan sekali lagi sudah cukup panjang dan ini adalah penertiban yang kedua. Para penghuni bertahan karena telah menempati rumah ini sejak 45 tahun silam.
Pada saat itu Bea Cukai maupun warga tidak memiliki surat maupun legalitas yang sah di tanah ini. Dasarnya menjawab yang paling berhak, kalau kasusnya dua-dua tidak mempunyai sertifikat, siapa yang paling berhak? Nah di pengadilan negeri itu disebut dua saksi ahli dari Bea Cukai maupun dari warga, siapa yang menguasai fisik adalah yang berhak. Tetapi dengan dalih Bea Cukai telah memiliki sertifikat, di tahun 2024 penghuni diusir dari komplek Bea Cukai ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pencari suaka asal Afghanistan diamuk massa karena mencabuli seorang siswi SMP di kawasan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau. Viral di media sosial, dua pria mengadang sebuah mobil yang dikendarai oleh warga negara Afghanistan yang juga pencari suaka di kawasan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau. Dua pria yang menghentikan paksa mobil ini merupakan orang tua dan paman dari DV, pelajar salah satu SMP di Batam. Panik dihentikan paksa, pelaku menerjang motor yang menghadangnya hingga mengundang perhatian warga. Pengendara lain yang mengetahui kejadian langsung menghentikan mobil pelaku dan menyeretnya keluar dari mobil untuk dihakimi. Pelaku pun dibawa ke Polresta Barelang. Dari hasil visum, korban DV menyebutkan terjadi persetubuhan beberapa hari sebelum peristiwa penghadangan dan penganiayaan. Dari hasil visum didapati ada luka robekan yang diduga terjadi 3-5 hari sebelumnya. Nah, hal tersebut dikuatkan dari keterangan korban dan bukti petunjuk yang didapat dari chat korban kepada tersangka. Hubungan korban dan tersangka diawali dari berkenalan di aplikasi media sosial. Setelah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, pelaku ditahan di Mapolresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Buah toko spare part sepeda motor di Bekasi, Jawa Barat disatroni dua pria bersenjata tajam. Namun pemilik toko melawan dan mengusir pelaku. Aksi seorang pria menodong penjaga toko spare part dan aksesoris sepeda motor di Jalan Ki Hajar Dewantara, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Pelaku mengancam dengan senjata tajam jenis celurit, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas sepeda motor. Sambil mengacungkan celurit, pelaku berteriak meminta sebuah shock breaker kepada penjaga toko. Namun melihat pelaku yang ragu-ragu, penjaga toko yang dibantu temannya langsung mengambil sebuah golok dan berusaha mengejar pelaku. Melihat korbannya melawan, kedua pelaku langsung ketakutan dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Iya, mengancam kita. Saya sudah takut lihat celurit seperti itu. Karena kecil saya ambil golok, terus ada saya bawa spedok, kita kejar, dia lari. Gitu. Meski videonya viral, korban belum melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Namun korban berharap para pelaku bisa tertangkap agar tidak lagi meresahkan warga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Indira Cundatita, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menjadi saksi kasus korupsi yang menjerat ayahnya. Anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Indira Cundatita, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ayahnya. Setelah diperiksa, Indira mengungkapkan dirinya beserta keluarga menerima hasil putusan Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada SJL. Dalam kesempatan ini, Indira juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kasus yang menjerat ayahnya. Bapak, insya Allah kami terima karena kami paham dan tahu bahwa ini adalah hasil dari keputusan hakim yang mulia, dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, maka kami lahir batin.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta selain menjatuhi hukuman 10 tahun penjara, SYL juga didenda sebesar $30.000 Amerika Serikat. Subsidiar 4 bulan penjara. Apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan tambahan hukuman 2 tahun penjara. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Jaka, Samsa Ainus melaporkan. Sementara itu suami penyanyi bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, diperiksa selama 7 jam di Polres Metro Jakarta Selatan. Tiko membawa sejumlah bukti terkait penggunaan uang perusahaan. Setelah diperiksa selama 7 jam, suami penyanyi bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, Rabu dini hari keluar dari ruang penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kali ini ia bungkam dan menolak menjawab pertanyaan wartawan. Pemeriksaan merupakan lanjutan dari pemeriksaan pekan lalu. Tiko menjawab 20 pertanyaan penyidik dan membawa sejumlah bukti terkait penggunaan uang perusahaan, mulai dari dokumen perjanjian kerja, bukti pembayaran vendor hingga bukti pembayaran gaji karyawan. Kita perlihatkan kepada tim penyidik untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan penyidik mengarah untuk mengklarifikasi apa yang disangkakan oleh AW. Satu persatu memang agak panjang karena memang ini jawabannya bersifat pembuktian. Selain pemeriksaan kali ini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendalami seputar penggunaan uang perusahaan oleh Tiko Aryawardana. Sebelumnya, Tiko yang menjabat sebagai direktur dilaporkan oleh mantan istrinya, Awe, atas dugaan penggelapan dalam jabatan saat keduanya mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Polisi menyelidiki dugaan penyebaran video porno putri salah satu vokalis band terkenal. Kasus ini diusut polisi setelah mendapatkan laporan terkait sejumlah akun media sosial yang menyebarkan video tersebut. Warganet dihebohkan dengan skandal video syur yang melibatkan Ade, putri vokalis band ternama Tanah Air. Sejumlah akun media sosial yang menyebarkan video syur juga telah dilaporkan polisi oleh F, pemerhati media sosial. Kasus ini diselidiki tim Subdit Cyber Ditreskrimsu Polda Metro Jaya. Video porno ya, atau yang bermuatan syur ya, berkonten pornografi yang diduga anak dari seorang artis. Didalami siapa yang melakukan penyebaran, kemudian konten videonya seperti apa. Ini masih dalam proses pendalaman di tahap penyelidikan. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebar, pengunggah, dan pembuat video syur tersebut. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dimas Winardi, Anyus melaporkan. Seorang bapak tega melecehkan putrinya yang masih di bawah umur di Tulungagung, Jawa Timur. Aksi bejat itu dilakukan lebih dari 1 kali akibat pengaruh miras. IS 41 tahun berurusan dengan Polres Tulungagung karena melecehkan putrinya sendiri yang baru berusia 13 tahun. Aksi bejat itu dilakukannya dalam pengaruh minuman keras pada Mei lalu. Ia mengancam korban. Kejadian serupa kemudian terulang pada bulan berikutnya. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan perbuatan bapaknya kepada bibinya. Usai menerima laporan, polisi langsung menangkap pelaku. Merupakan putri kandung dari pelaku. Di bulan Mei 2024, pelaku ini melakukan tadi persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan kemudian diketahui oleh ibunya dan kemudian dilaporkan oleh pihak polisian pada tanggal 1 Juli 2020. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku yang mengaku telah lama pisah ranjang dengan istrinya tersebut kini ditahan di Rutan Mapolres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus, Anyus melaporkan.
Warga digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di teras rumah di kawasan Berantang Gede Gang 2, Wonokromo, Surabaya. Saat ditemukan, bayi yang diperkirakan berusia 3 bulan dibalut dengan selimut serta terdapat tas plastik kuning yang berisi susu, baju, dan surat. Isi surat menyatakan jika orang tua bayi belum bisa merawat karena persoalan ekonomi. Selain itu, pesan lainnya agar bayi dirawat dengan baik, tidak memberikan bayi kepada orang lain maupun pihak berwajib. Tak lupa isi surat juga menyertakan nama bayi atas nama Gabriel Gebi Fitriani. Saya menemukannya di jam 4.30 habis subuh. Iya. Tadi posisi si bayi ini di mana tadi? Depan pintu ada foto, aku tak foto. Iya, depan pintu. Iya, depan pintu. Bayi kini masih dirawat warga dan kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Wonokromo dan Dinas Sosial Kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang sopir ambulans RSUD Ade Muhammad Jun tega menurunkan jenazah pasien di SPBU di kawasan Sintang, Kalimantan Barat. Kejadian ini dipicu keluarga pasien yang tak mampu memenuhi permintaan tambahan uang untuk alasan tambahan BBM. Padahal sebelum jenazah dibawa, keluarga sudah memenuhi administrasi sesuai Perda sebesar Rp690.000. Namun di perjalanan ketika di SPBU, sopir meminta tambahan uang Rp1 juta. Karena pihak keluarga tidak punya uang, sopir mengurangi menjadi Rp500.000. Karena tetap tidak dipenuhi, sopir pun menurunkan jenazah dan diminta mencari ambulans lain. Kata supirnya itu terus aja, bang minta duit 500.000 untuk beli minyak. Aku bilang aku nggak punya duit, udah kami bayar di kasir. Kalau nggak bisa gitu, itu urusan saya. Mereka kasir nggak ada urusan katanya. Itu hati itu tertekan tadi, udah sakit tadi. Sebenarnya kalau aku udah sadar, bab tinju nanti. Tapi aku belum sadar diri. Karena BBM ambulan yang saya gunakan ini itu menggunakan BBM Dexlet. Dexlet itu harganya per liter 14.900. Sementara perbub yang ada di rumah sakit itu BBM yang ditanggung sebesar 9.500. Usai viral, sopir ambulans pun meminta maaf serta mengakui kesalahannya dan siap menerima konsekuensi apapun. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Seorang pria berinisial SJ 43 tahun warga desa Bukateja, Kecamatan Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah nekat memanjat tower seluler setinggi 40 meter tak jauh dari rumahnya. Aksi nekatnya menggegerkan warga setempat. Warga yang melihat pelaku memanjat tower tanpa pengaman kemudian melaporkan ke Polsek Bukateja. Tim SAR gabungan yang tiba lokasi kemudian berusaha membujuk SJ untuk turun. Setelah 1 jam, pria ini berhasil dievakuasi dengan selamat. Dari keterangan keluarga, pria ini mengalami depresi karena masalah ekonomi. Tadi sempat ada perlawanan dari survivor. Survivor bisa kita evakuasi dalam kondisi selamat, meskipun tadi sedikit mungkin lemas. Usai dievakuasi, SY dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatan dan kejiwaannya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi, iNews melaporkan. "200 karyawan pabrik garmen dan sepatu di Kecamatan Margorejo Pati, Jawa Tengah diduga keracunan makanan. Sebelumnya mereka mengkonsumsi sayur asem dan olahan ikan tongkol di kantin pabrik. Usai makan, sejumlah karyawan langsung muntah-muntah, pusing hingga mual. Para korban kemudian dibawa ke beberapa rumah sakit di Kabupaten Pati dan Kudus. Sementara polisi bersama petugas Dinas Kesehatan Pati mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa karyawan dari pabrik garmen yang terletak di Jalan Raya Pati Kudus, Kelurahan Margorejo, mendapatkan keluhan mual, kemudian pusing. Kemudian kami bersama dengan Dinas Kesehatan berkoordinasi, kemudian melakukan pengecekan dan pengambilan sampel terhadap beberapa makanan. Tindakan yang kita ambil untuk langkah cepatnya adalah mengirimkan
tim dari puskesmas terdekat untuk melihat kondisi dan ternyata memang banyak yang bergejala, yang bergejala banyak, dan kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat. Pemeriksaan sampel makanan di laboratorium diperkirakan memakan waktu hingga seminggu untuk mengetahui penyebab keracunan massal tersebut. Saat ini kasus tengah ditangani Polres Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, minyak goreng bersubsidi kini mahal dan sulit didapat di Cimahi, Jawa Barat. Sementara minyak curah harganya turut meroket menjadi Rp19.000 per liternya. Komoditas sembako di pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat kembali naik harga. Minyak goreng kemasan bersubsidi kini harganya naik dari Rp14.000 menjadi Rp17.000. Kenaikan harga diikuti minyak curah non-subsidi yang kini harganya jauh lebih mahal sebesar Rp19.000 per liter. Selain harganya naik, minyak goreng kemasan bersubsidi juga sulit didapat para pedagang. Kondisi ini terjadi sejak sebulan lalu. Baik pembeli dan pedagang pun mengeluh karena kenaikan harga memberatkan perekonomian mereka. Pasrah aja lah, gimana kalau udah gini ya dijalani aja. Nggak bisa oh ini mahal, ngeluh, ya udah jalani aja. Seadanya ya Bu. Ya mungkin kedepannya jalan ada yang terbaik. Minyak kita sekarang ya harga udah mulai bisa ngejual 17. Kalau ingin itu, kalau untuk jual murah nggak bisa sekarang. Untuk barang sendiri? Nah untuk barang itu juga emang agak sulit untuk sekarang. Soalnya kan nggak bisa langsung beli minyak. Kita harus ditempel dengan minyak merek lain. Pedagang dan pembeli tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi ini. Mereka pun berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga semua komoditi sembako. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.